Assalamualaikum Football United, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar rezekinya. Oke, kali ini ada kabar update terbaru dari channel Fabrizio Romano. Ada kaitannya dengan Manchester United. Ini tentang Alexis McAllister. Ada juga beberapa Sobat Football United yang menanyakan di kolom komentar. Terima kasih kolom komentarnya. Oke, akan gue bahas ya kabar ini. Sekaligus juga gue obrol ringan kan. Jadi sebelumnya sekitar kayak 3 hari yang lalu ayah dari Alexis McAllister ini mengatakan kalau transfer market ya, kegiatan transfer di musim panas nanti ini akan menentukan atau ya di mana Alexis McAllister ini akan bermain. Dan kemungkinan sangat besar sekali kalau Alexis ini akan bermain di tim lain ya untuk musim depan. Fabrizio Romano di video terbaru juga mengatakan demikian, bahkan disebutkan proses kepindahan dari Alexis McAllister ini di musim panas nanti tidak akan terjadi di akhir-akhir bursa transfer. Jadi tidak akan terjadi di akhir bulan Agustus enggak, tapi justru di awal-awal. 100% ya kalau sekarang ini mempertimbangkan untuk pindah bahkan di awal jeda transfer. Dan Alexis McAllister sendiri, pemain juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina ini tetap akan membela Brighton sampai dengan akhir musim ini dan memberikan yang terbaik untuk tim. Nah, yang menarik ada 2 tim ini. Tadinya disebutkan di kabar sebelumnya ada 3, sekarang mengkerucut 2. Walaupun menurut gua tetap saja 3. Liverpool, Manchester United akan segera berdiskusi dengan pihak sang pemain. Jadi ingin mendekati ke pemain dulu nih, pihak pemain, mungkin agen ya kan. Sementara dari Brighton belum dulu. Oleh karena itu juga harga yang dipatok dari Brighton ini belum diketahui berapa harganya. Terakhir dari Transfermarkt itu kalau gue lihat valuasinya ada sekitar 42 juta euro. Nah ini bagaimana? Liverpool musim depan dikaitkan dengan pemain tengah. Bahkan Fabrizio Romano mengatakan Liverpool ingin mendatangkan 2-3 bahkan pemain untuk lini tengah karena mereka ingin memperbarui ini ya, ingin meningkatkan lagi kualitas di lini tengah yang memang menjadi salah satu titik mungkin yang dinilai oleh klub musim ini yang nggak bagus penampilannya. Akan juga melepas beberapa pemain di posisi tengah. Intinya memang Liverpool sangat ingin memperkuat lini tengahnya. Jude Bellingham sempat dikabarkan ya kan beberapa waktu yang lalu, tapi barusan juga dikonfirmasi kalau tidak akan berlanjut ini untuk mengejar Jude Bellingham karena memang harga yang sangat-sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana dengan Alexis McAllister? Manchester United juga dikabarkan juga berminat, walaupun terus dikatakan juga kalau prioritas utama dari Manchester United ini adalah center forward, striker. Itu prioritasnya ada di situ. Tapi yang kedua adalah juga lini tengah. Gua selalu mengatakan memang kalau seandainya ada 2 posisi yang Manchester United harus perkuat musim depan, melihat dari situasi saat ini dan juga kegiatan di bursa transfer musim panas tahun lalu, di mana tahun lalu ini kan lebih banyak di lini belakang. Walaupun lini belakang sekarang juga masih belum oke-oke banget, tapi kalau seandainya ada 1 atau 2 posisi yang harus difokuskan untuk diperkuat lagi, untuk diperbagi kualitasnya, menurut gue nomor 1 jelas striker, nomor 2 lini tengah. Nah, bagaimana ini Manchester United? Fabrizio Romano mengatakan juga kalau ini akan banyak berkaitan juga dengan siapa pemilik dari Manchester United selanjutnya, karena budget dan lain-lain ini akan terkait dengan pemilik dari Manchester United selanjutnya. Menurut gue ini sangat urgent. Lini tengah, lini yang penting. Manchester United butuh kedalaman bahkan penambahan kualitas di sana. Saat ini pemain-pemain yang ada, oke, kita punya Casemiro bagus, kita ada Bruno Fernandes bagus, tapi untuk posisi yang saat ini di pivot ditempati oleh Christian Eriksen, menurut gue harus lebih diperdalam lagi, harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Seperti diketahui musim panas tahun lalu kan sebenarnya ingin mendatangkan Frenkie de Jong, walaupun Christian Eriksen pada saat itu sudah berada di tim. Nah,
musim ini kalau seandainya Manchester United bisa mendatangkan Alexis McAllister, gue secara pribadi, secara ringan amatiran subjektifnya gue sih sangat senang karena menurut gue ini alternatif yang sangat bagus di samping Frankie De Jong yang ya gue pikir sih juga sulit ya untuk mendatangkan Frankie De Jong melihat situasi saat ini terkait dengan sang pemain dan Barcelona. Tapi sekarang tidak main-main nih, saingannya adalah Liverpool, tim yang juga sangat ingin memperbaiki lini tengahnya. Manchester United dan Liverpool ini berburu pemain awal musim ini dan juga di tengah musim ini kan sempat nih ada perlombaan ya kan. Pertama adalah Darwin Núñez di musim panas tahun lalu di mana kedua tim sama-sama menginginkan Darwin Núñez, tapi Manchester United di tengah perburuan mundur ya kan, karena angka yang terlalu tinggi dari Benfica. Gua nggak mau bahas tentang bagaimana performa sang pemain, gua nggak mau kesana ya. Lalu yang kedua tentu saja di musim dingin kemarin Cody Gakpo, pemain yang bahkan dari Piala Dunia Qatar ini selalu dikait-kaitkan dengan Manchester United, tapi justru di bursa musim dingin kemarin yang banyak diharapkan, banyak diperkirakan Manchester United hanya tinggal melakukan langkah melakukan penawaran saja dengan angka yang diingini oleh PSV Eindhoven, tapi justru dikejutkan, banyak pihak dikejutkan sang pemain justru ke Liverpool nih. Nah, bagaimana dengan Alexis McAllister? Gua melihat kenapa ada dua faktor, seperti biasa dua faktor ya, kenapa kok Manchester United kalah di dua perburuan pemain sebelumnya. Gua melihat nomor satu tentu saja angka, budget ya. Karena memang ada permasalahan keuangan di sana sehingga Manchester United tidak bisa nih terlalu tinggi dalam melakukan penawaran. Ada juga alokasi budget yang lain. Yang jelas budget itu terbatas. Baik itu di musim panas, apalagi di musim dingin kemarin sangat-sangat minim ya kan. Lalu nomor dua ya tentu saja rencana atau planning dari Erik ten Hag. Bahkan ini mungkin dua faktor utama kalau gue pikir ya. Nah, dengan Alexis McAllister ini bagaimana? Gue melihat satu, Erik ten Hag, gue asumsikan sekali lagi dari kabar-kabar yang ada memang ingin memperkuat lini tengahnya. Tinggal budget ini sekarang bagaimana? Kalau seandainya proses penjualan dari Manchester United ini terlalu berlarut ya, belum jelas kepastiannya seperti apa, akan berpengaruh ke kegiatan aktivitas musim panas nanti di bursa transfer. Lalu juga siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Ini juga menarik menurut gue dan ada kaitannya tentu saja. Gue melihat, banyak pemilik atau calon pemilik dari Manchester United ini memiliki ambisi yang sama. Artinya ambisi ingin memperbaiki Manchester United. Lebih baik, ingin menjadi pemilik yang lebih baik daripada Glazer. Lebih baik dari dalam hal apa? Ini menurut gue juga menarik. Contoh Chelsea. Todd Boehly gue melihat sosok pemilik yang sangat berambisi. Tapi langkah yang dilakukan ini sering tidak tepat. Baik itu mendatangkan pemain ataupun juga di manajemen ya, di bursa transfer. Gue harapkan pemilik baru dari Manchester United tidak demikian. Artinya berambisi tapi tetap ada pendelegasian, itu penting. Ke orang-orang yang lebih paham mengetahui soal sisi teknis. Bukan hanya dari sisi teknis permainan ya, artinya di sini Erik ten Hag, tapi juga manajemen sepak bola. Saat ini kan Manchester United prosesnya untuk mendatangkan ataupun melepas pemain tidak hanya di Erik ten Hag. Erik ten Hag memegang peranan sebagai pemberi rekomendasi utama, sementara yang akan berjalan ya itu kan John Murtough dan juga tim manajemen. Dan menurut gue ini sudah bagus. Nantinya dengan adanya pemilik yang baru yang semoga datang cepat terkait dengan perburuan pemain termasuk juga Alexis McAllister, gue harapkan juga demikian. Erik ten Hag yang memberikan rekomendasi, tapi manajemen yang akan berjalan dengan sesuai rekomendasi dari Erik ten Hag sebagai person ataupun orang yang paling bertanggung jawab dari sisi taktikal dan juga prestasi tim di atas lapangan. Ini juga terkait dengan harga. Bukan tidak mungkin nanti akan ada perang harga nih, karena sang pemain juga pemain bagus, pemain juara dunia ya kan, dan tim yang ingin memperbaiki kualitas lini tengah
ini juga ada begitu loh, dan sangat ingin melakukannya Liverpool dan mungkin juga Chelsea dan tentunya Manchester United, sehingga perang harga bisa jadi ada di sana. Dan menurut gua mengatur limit itu juga penting, karena kalau harga terlalu tinggi ya, sampai sangat tinggi sekali, ini kan juga ada efek-efek lainnya. Tapi yang jelas menurut gua, balik lagi dari informasi Fabrizio Romano, ini warning bagi Manchester United. Manchester United harus cepat juga bertindak ya. Kabarnya ini kan akan mendekati pihak dari Alexis McAllister untuk melakukan pendekatan. Ya, ini awal yang bagus, tapi juga tidak cukup demikian. Ini awal saja dan harus juga cepat untuk tahap-tahap selanjutnya. Dan ini sayangnya berkaitan dengan proses penjualan dari Manchester United yang masih belum selesai ini. Dan menurut gue ya ini ya agak mendebarkan juga sih. Gua suka sama sang pemain ini, Alexis McAllister, dan gua harapkan ya bisa datang ke Old Trafford. Tapi kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan mengenai ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.